Menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kerusakan masif masih terlihat di sejumlah wilayah terdampak, meski perbaikan infrastruktur hingga penanganan pengungsi terus dilakukan. Salah satu yang menjadi fokus adalah pemulihan akses transportasi dengan membangun jembatan yang terputus. Di Desa Krueng Tingkem, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren, Aceh misalnya. Pembangunan jembatan sementara atau beli dilakukan personil TNI. Jembatan ini dibangun untuk menggantikan tali seling untuk menyeberang sebagai jembatan darurat pasca bencana. Setelah kita gelar seperti ini, nanti akan kita rangkai dan nanti akan kita dorongkan ke tepi jauh sana, Pak. Untuk itu nanti kita ada pemasangan pilar. Nah, kita sedang menunggu tim pemasangan pilar nanti dari Medan, Pak. Perbaikan infrastruktur pun tidak hanya dilakukan pemerintah. Banyak relawan turun untuk melakukan kerja kemanusiaan dalam bencana ini. Salah satunya Herna Hadi Prasetyo yang akrab dipanggil Tio. Dia menggalang aksi pembangunan jembatan di Desa Muara Sibuntuon, Tapanuli Tengah yang hancur dihantam banjir bandang. Jembatan ini menjadi fasilitas krusial karena menjadi penghubung desa tersebut dengan wilayah lainnya. Aksi kemanusiaan juga dilakukan relawan Agam Rinjani. Di Aceh Tamiang, dia bersama relawan lainnya dan TNI serta berbagai pihak bersama-sama membersihkan sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat banjir. Aksi-aksi kemanusiaan seperti ini tentunya sangat berarti di tengah bencana. Data terbaru BNPB menyebut jumlah korban tewas akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi 1.016 orang. Pencarian dan pertolongan ini bertambah 10 jasad yang ditemukan, khususnya itu ada di Aceh 9 dan 1 di Kabupaten Agam. Sehingga total yang kemarin rekapitulasi jumlah di 3 provinsi itu 1.006 jiwa. Hari ini bertambah 10 menjadi 1.016 jiwa. Lalu apalagi pemulihan pasca bencana yang harus segera dikerjakan saat ini? Tim Liputan, Kompas TV. Sudah lebih dari 2 pekan banjir dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Perbaikan infrastruktur terus dilakukan, yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga para relawan. Kita akan bahas soal ini, saudara, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada relawan Herna Hadi Prasetyo, dan juga ada peneliti kebencanaan dari Teesside University Inggris, Ezri Hayat. Selamat pagi, Mas Tio, Mas Ezri. Selamat pagi. Ya, Mas Tio, ini berarti Anda masih ada di Tapanuli Tengah ya, Mas ya, di Desa Muara Sibuntuon ya? Iya, di Muara Sibuntuon, dan saya posisi di pinggir sungai. Proses pembuatan jembatan, kalau kita balik gambarnya, nah seperti ini kondisinya. Ini sungainya ini biasanya meluap sampai atas ini, dan di sana juga ini pertemuan antara sungai ini sama sungai ini, sehingga ini sangat berpengaruh ketika kedua sungai ini naik, otomatis berdampak ke bagian bawah sana, seperti itu. Di sini putus jembatannya dari sini ke sini, dan sini sudah kita bikin jembatan, proses pembuatan jembatan gantung. Selingnya sudah kita pasang, ada 4 sisi. Oke, ini berarti progresnya seberapa nih, Mas Tio? Apa sudah mau selesai nih untuk jembatannya? Ini sudah 60%. Hari ini nanti akan masang papan-papan yang ada di sini. Nah, itu berarti untuk tadi Mas Tio bilang berarti tidak hanya di 1 titik ya, Mas ya? Berarti ada berapa total? Kalau untuk situ? Sekarang kita fokusnya di 1 titik ini. Selain itu, karena ada beberapa desa terisolir di dalam sana, dan kita pasang Starlink juga di sana sama solar panel. Karena listrik belum ada Starlink. Jadi selain jembatan juga ini ya, Mas ya, membantu juga bagaimana penyediaan listrik dan juga komunikasi. Kemudian Mas Tio, ini kan Anda juga tidak sendiri tentunya saja untuk membangun jembatan ini. Nah, apa kemudian hambatan ataupun kendala yang Mas Tio temukan selama pembangunan ini, Mas? Iya, yang pertama pastinya bahan-bahan, karena tidak mudah. Kemarin banyak toko yang tutup, seperti di Sibolga masih ada banyak toko yang tutup, jadi kita
nyari bahannya cukup susah untuk nyari seling, kita harus kontak-kontak ke Medan dan lain-lain. Dan sekarang sudah dapat semua, juga peralatan kemarin terhambat juga karena yang kita kirim dari Jakarta itu pengiriman sudah seminggu baru sampai hari ini. Peralatan untuk pembuatan jembatan gantung ini karena kemarin menggunakan kapal. Oke, berarti memang karena aksesnya juga masih sulit ya Mas di sana ya. Kemudian pengiriman bahan juga masih kesulitan. Berarti kalau untuk jembatan ini Mas Tio, ini khusus berarti dari Mas Tio dan juga dari pihak swasta ya Mas ya, bukan dari pemerintah nih berarti? Betul, ini juga gabungan dari tim relawan yang kita gabung di sini, ada IOF, ada dari relawan Jawa Tengah semua yang ada di sini. Oke, baik. Nah, saya sebelum nanti ke Mas Tio lagi, saya mau ke Mas Ezri dulu. Mas Ezri, ini Anda kan juga punya keluarga kalau tidak salah, tapi di Aceh ya, kalau tadi Mas Tio di Sumatera Utara. Nah, kalau Mas Ezri ini berarti punya keluarga juga di Aceh yang juga saat ini terdampak bencana. Seperti apa Mas kondisi keluarga di sana Mas? Benar sekali Mas, keluarga besar kita itu ada di Aceh Tamiang, tepatnya di kota Kuala Simpang. Dan saat ini memang sebagian besar keluarga itu terdampak, bahkan ada banyak sekali sepupu-sepupu yang rumahnya sekarang sudah rata dengan tanah dan hilang. Untuk orang tua, ibu sendiri sudah berhasil kita temukan dan kita ungsikan sejak hari ke-5 setelah beliau mengungsi di kantor DPR yang kebetulan berada di depan rumah. Dan saat ini kita masih berusaha untuk mendistribusikan bantuan-bantuan dari teman-teman yang dikumpulkan secara langsung kepada kita untuk kita bagikan di masyarakat sekitar Kuala Simpang. Berarti kalau dari keluarga yang berkomunikasi juga dengan Mas Ezri, bagaimana sebenarnya keadaan di sana sekarang Mas setelah ini hampir 3 pekan pasca banjir, bagaimana kemudian progres mungkin pembangunan infrastrukturnya atau pendistribusian bantuan atau kebutuhan dasar, seperti apa Mas kalau cerita dari teman-teman ataupun keluarga juga di sana? Iya, untuk pendistribusian bantuan dan jumlah bantuan yang masuk itu sangat sporadis ya. Jadi ada hari-hari di mana bantuan itu akan datang dan kemudian sebagian besar itu masih sering terkumpul di jalur-jalur yang dekat dengan jalan-jalan yang masih bisa diakses. Akan tetapi masih banyak sekali kampung-kampung, pedesaan-pedesaan di bagian dalam itu yang mengalami kesulitan mendapatkan bantuan, terutama pada saat ini air bersih. Kita sudah melihat banyak bantuan yang masuk, sudah ada perubahan. Akan tetapi yang sekarang menjadi concern untuk kita di lapangan itu, masyarakat di lapangan adalah continuity. Misalkan masih ada bantuan yang masuk, akan tetapi dengan distribusi bantuan yang mungkin masih sporadis, ada satu titik yang mungkin mendapatkan makanan untuk 3 hari, sementara satu titik yang lain mungkin masih hanya mendapatkan untuk 1 hari. Nah, besoknya itu apakah mereka akan mendapatkan lagi, kita masih belum mendapatkan kepastian. Dan yang sangat kita rasakan secara pilu yaitu bahwa saat kita berusaha untuk mengirimkan bantuan ke desa-desa yang agak terpencil di dalam, kita terpaksa menolak memberikan bantuan kepada mereka yang kita temukan di jalan, dan ini menjadi satu dilema. Kalau kita berikan bantuan kepada mereka yang memang terbukti bahwa mereka itu lapar juga, tetapi kita memikirkan kepada yang di dalam, maka kita terpaksa menolak dan kita terus masuk ke dalam, sementara kita masih memikirkan mereka nanti itu sudah dapat makanan atau belum gitu. Nah, jadi mungkin kepastian atau keteraturan penyaluran bantuan ini juga kita perlu mendapatkan koordinasi yang baik di lapangan. Nah, ini dia menjadi fokus kita juga Mas Ezri, karena beberapa waktu lalu dari BNPB bilang bahwa sebenarnya kalau untuk Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara ini sudah mulai masuk transisi ke pemulihan. Nah, sementara di Aceh sendiri masih PR nih Mas. Bahkan tadi Mas Ezri sendiri sebutkan bahwa masih terkendala untuk penyebaran bantuannya, masih belum menjangkau ke daerah yang terdalam secara baik gitu ya. Nah, kemudian Anda bagaimana nih Mas melihat penanganan bencana banjir ini di 3 provinsi yang sudah hampir 3 pekan, seperti apa kemudian yang dilakukan pemerintah dan bagaimana kemudian manajemen bencana yang Anda lihat selama 3 pekan ini? Iya, saya rasa di
pekan belakangan ini kita semua bisa melihat ya dari hasil reportase pihak-pihak teman-teman dari lapangan secara individual yang kita bisa lihat di media sosial juga, pemerintah seperti kewalahan. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah daerah yang kewalahan karena mereka memang sangat-sangat kewalahan. Dan yang kita pertanyakan ini bagaimana rencana pemerintah nasional terhadap respon emergensi dan juga nanti recovery dan rehabilitasi ketiga daerah yang terdampak ini. Ya, kita lihat bahwa kalau bencana, yang namanya bencana itu secara definisi adalah di saat gangguan sosial dan gangguan ekonomi di daerah terdampak itu sudah di luar kemampuan kapasitas mereka yang terdampak. Nah, untuk sekarang kita bisa melihat bahwa kapasitas mereka yang terdampak, terutama masyarakat yang langsung terdampak ini kan sudah tidak sanggup. Kemudian kita naik ke atas, levelnya ke atas ke pihak pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga kita sudah bisa melihat bahwa pemerintah daerah ini sudah maksimal dalam melakukan pertolongan emergensi yang mereka dengan peralatan dan kemampuan yang ada di lapangan. Nah, seharusnya ini sudah bisa dinaikkan ke level yang lebih tinggi, yaitu di daerah untuk pemerintah nasional. Bagaimana pemerintah nasional turun tangan dalam mengambil peran aktif ya, bukan peran hanya memberikan support kepada pemerintah daerah, tapi peran aktif. Dan kalau perlu mengambil alih proses emergensi rekonstruksi nanti. Lagi-lagi kalau ini misalnya sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, seharusnya nanti bisa lebih ada peran besar dari pemerintah pusat. Tapi kan sampai sekarang belum dijadikan bencana nasional gitu ya Mas Ezri ya? Saya lihat begitu Mas, kalau bisa saya memberikan analogi ya, kalau kita sakit dengan sistem yang ada itu kita datang ke puskesmas, kalau puskesmas itu tidak sanggup kita naik ke rumah sakit di daerah, kalau rumah sakit daerah tidak mampu menangani maka pasien akan dibawa ke rumah sakit rujukan di tingkat nasional. Ya, nah ini serupa kalau kita bandingkan dengan analogi saya tadi, kita sekarang ini sedang melihat puskesmas di daerah ini mencoba mencangkok jantung dan kita biarkan gitu loh. Oke, ini Jadi dia pemerintah, iya, jadi otoriti di atas ini harus bisa melihat, bukan hanya sekedar orang-orang di puskesmas ini menyatakan sanggup mencangkok jantung terus kita biarkan dan statusnya tetap begitu ya. Dan ini sudah kita lihat bahwa di Aceh, di beberapa bagian Sumatera Utara dan Sumatera Barat, nah pemerintah sudah kewalahan, pemerintah daerah sudah kewalahan. Ya. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Tio lagi, Mas Tio. Terkait bagaimana situasi di Tapanuli Tengah, bagaimana Anda melihat secara umum gitu Mas? Kemudian bagaimana fasilitasnya, kemudian aksesnya, mungkin selain dari tempat Mas sekarang membangun jembatan, bagaimana kemudian peran pemerintah, terutama pemerintah pusat untuk bisa hadir di sana bagi masyarakat? Baik, untuk beberapa lokasi memang belum terjangkau, seperti ada di depan sana itu ada desa Sibiu-biu. Kemarin coba aksesnya ke sana untuk loading barang itu hanya bisa pakai helikopter. Untuk lewat darat kemarin kita masih berusaha bersama tim. Kita mau mencoba buat lewat darat karena kurang lebih 2 jaman ke arah Sibiu-biu. Ini kita di muaranya. Namun ada beberapa desa di sana termasuk yang ada di dalam sana, supaya nanti kita bisa menggunakan motor, maka dari itu kita harus menyelesaikan jembatan ini dulu biar bisa mengakses ke desa atas sana untuk loading barang atau drop logistik lebih mudah lagi. Dan ya memang kita harus kerjasama ya semuanya, masyarakat, kemudian semua relawan. Maka dari itu dari tim, dari ARE, kemudian dari semua relawan Jawa Tengah, kita ada 35 dibagi beberapa seru. Kemarin ada yang pencarian korban, kemarin dapat beberapa jenazah, kemudian ada yang drop logistik, ada yang pembangunan jembatan, dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan kondisi masyarakatnya sendiri, Mas Tio? Apakah mereka masih tinggal di tenda darurat atau ada yang sudah kembali ke rumah mereka? Seperti apa, Mas? Ada beberapa yang memang rumah mereka hanyut, seperti di depan saya ini tumpukan kayu ini tadinya bangunan-bangunan, namun ada beberapa yang sudah hanyut habis, sehingga mereka harus mengungsi ke pengungsian di bawah sana. Dan mereka juga yang masih rumahnya masih ada, kita ajak kerjasama, kita ajak gotong royong. Di sini masyarakat kita ajak gotong royong untuk membangun jembatan, kemudian kadang mereka kan
bertahan hidup juga menjual hasil panen mereka seperti durian. Juga kita kadang tiap hari itu kita beli biar memulihkan perekonomian mereka dengan cepat seperti itu. Baik. Jadi warga pun juga sambutannya baik, bahkan juga mau juga ikut membantu ya Mas ya, walaupun mereka juga masih dalam keadaan gotong royong bareng. Terbatas dan juga terkena bencana. Nah, kembali saya ke Mas Ezri lagi. Mas Ezri, ini jika kita lihat banyak yang menganalogikan gitu yang terjadi di 3 provinsi, terutama mungkin di Aceh gitu ya, ada yang menyebutkan bahwa ini seperti tsunami kedua gitu ya, dan tentunya ini bukan pertama kali terjadi di sana. Tsunami di 2004 kita juga sudah merasakan. Nah, bagaimana kemudian Anda bandingkan apa yang terjadi di 2004 dan juga di tahun 2025 ini, dan bagaimana kemudian penanganannya? Apakah mungkin jika dibandingkan dengan 2004 ini lebih baik atau seperti apa Mas Ezri? Dari awal kejadian bencana ini, dari hari kedua itu saya sudah menyampaikan ke teman-teman bahwa ini kemungkinan akan lebih kompleks dari tsunami 2004, dan ternyata benar. Karena dari berbagai macam aspek yang bisa kita lihat bahwa kesulitan menangani bencana ini jauh lebih besar dari bencana tsunami. Yang pertama, kita melihat bahwa selain korban jiwa ya, di luar korban jiwa, bencana ini lebih kompleks. Kenapa? Karena untuk jalur distribusi bantuan sendiri, kita lihat bahwa bencana tsunami itu terjadi di pinggiran laut, ya, di sekeliling garis pantai barat Aceh dan sebagian pantai timur Aceh. Banyak daerah-daerah yang rusak, tetapi korban-korban yang selamat itu melarikan diri ke tengah, ke daratan, dan setelah itu kita bisa mendistribusikan bantuan dengan cara mengedrop barang-barang bantuan di kawasan tengah dan kemudian bisa distribusikan ke daerah manapun yang kita perlukan. Jadi besar, tetapi penanganannya bisa lebih straightforward dengan jalur distribusi yang masih ada. Ya, selain beberapa titik di daerah Calang dan Aceh Timur, Aceh Jaya dulu yang sempat putus jembatan, mungkin jembatan hanya 3-5. Ya. Tapi untuk bencana ini kita bisa melihat bahwa banjir itu berturut-turut tanpa putus sekitar 3-4 hari. Ya. Dan dampak yang disebabkan oleh banjir bandang ini hampir serupa, dan di satu titik juga, di satu aspek juga bisa lebih berat daripada air yang terjangan air tsunami, ya. Dengan balok-balok kayu yang ada itu, rumah yang diterjang itu banyak juga yang sudah rata dengan tanah. Beberapa desa bahkan sudah hilang. Nah, kemudian susulannya diikuti dengan tanah longsor yang memutuskan banyak sekali jalur-jalur distribusi di kawasan Aceh Tamiang, di kawasan Aceh Utara, bahkan terutama di Aceh Tengah, Aceh Benar Meriah dan Gayo Luas. Maaf. Ya, lebih dari 70 jembatan yang putus, dan sampai saat ini masih banyak daerah yang terisolasi yang sudah masuk minggu ketiga. Kita tidak tahu bagaimana mereka bertahan hidup. Dan inilah salah satu mengapa ini lebih kompleks daripada bencana tsunami saat itu, dan dipersulit dengan kurangnya peralatan, kurangnya transportasi yang bisa kita gunakan untuk mendistribusikan bantuan, memperburuk keadaan yang sudah ada sekarang ini. Oke, untuk skala berarti masih lebih besar tsunami, tapi untuk kali ini penanganannya lebih rumit dan juga sulit dari berbagai sisi gitu ya Mas ya. Oke, saya terakhir nanti mau ke Mas Tio. Mas Tio, ini saat ini yang Anda lakukan kan masih membangun gitu ya, membantu warga untuk bisa memulihkan akses di sana. Lalu kemudian kalau di Tapanuli Tengah sendiri sebenarnya sekarang yang paling dibutuhkan masyarakat apa? Dan juga apakah juga Mas Tio juga berharap ada juga peran juga dari pemerintah gitu untuk juga bisa membantu usaha dari para relawan untuk juga bisa membuka akses di sana? Ya, pastinya yang pertama yang kita butuhkan adalah logistik, kemudian yang kedua adalah akses. Karena untuk pemulihan perekonomian mereka akan sangat terhambat, karena biasanya mereka akan banyak mengalami kendala untuk melewati sungai-sungai yang besar ini. Oke, logistik dan juga akses ini butuh dibantu karena tidak hanya cukup bantuan ataupun usaha dari relawan, tapi juga butuh skala yang lebih besar tentunya dari pemerintah daerah juga maupun pemerintah pusat. Kemudian saya ke Mas Ezri. Mas Ezri, ini terakhir nih Mas, apa yang kemudian bisa Anda sarankan ataupun Anda berikan masukan kepada pemerintah pusat saat ini
mereka sebenarnya sudah beberapa saat lalu bilang bahwa ada opsi relokasi dan juga ada pemulihan juga di sana. Apa yang sebenarnya sekarang darurat harus segera dilakukan pemerintah pusat? Untuk sampai saat ini yang saya sayangkan adalah kita sudah masuk minggu ketiga ya, tetapi masa emergensi belum berakhir dan harusnya kita sudah bisa masuk ke fase berikutnya, di mana kita sudah mulai buat rekonstruksi ya. Walaupun masih minggu ketiga kita sudah bisa membuat plan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi. Tapi minggu ketiga ini kita masih melihat masyarakat di lapangan itu masih banyak sekali yang memerlukan tenda. Kemarin Presiden Prabowo datang ke Tamiang, kita bisa melihat beberapa tenda dadakan yang tiba-tiba muncul 1 hari sebelumnya, dan itu hanya sekelumit di pinggir jalan saja. Untuk di daerah Mas Tio sendiri kita bisa melihat tidak ada tenda bantuan di sana kan, tidak ada tenda-tenda untuk masyarakat tinggal. Dan ini juga masih banyak di daerah-daerah yang lain yang harusnya mereka minimal sudah mendapatkan tenda untuk tidur di luar gangguan nyamuk. Ya. Iya, sampai saat ini kita kesulitan. Sudah banyak yang minta tenda, tetapi kita menanyakan orang di lapangan untuk relawan-relawan lapangan, kalau tenda itu kelas berat ya, artinya harganya mahal, ngangkutnya berat dan susah. Jadi kita fokus ke apa yang bisa kita lakukan, yaitu membagi logistik makanan, membagi logistik terpal-terpal dan pakaian. Untuk tenda, selain jumlahnya yang dibutuhkan besar, kita tidak bisa mendapatkan tenda yang layak juga di lapangan kosong. Nah, itu dia ya. Dan Sebelum ini kita harusnya bicara bisa soal diambil alih oleh pemerintah. Sebelum kita bicara soal hunian sementara yang baru akan selesai dibangun mungkin 6 bulan ke depan, bagaimana hari ini mereka hidup? Bagaimana kemudian mereka bisa hidup layak dulu pakai tenda yang seadanya gitu ya? Bagaimana kemudian yang perlu dilakukan pemerintah adalah bagaimana mereka hidup hari ini dan juga beberapa hari ke depan, bukan beberapa bulan ke depan. Kita harapkan semoga ini didengar oleh pemerintah, bisa melihat kembali bagaimana detail yang dialami oleh warga di sana supaya lagi-lagi penanganan banjir ini tepat sasaran dan juga bisa progresif untuk kedepannya. Terima kasih Mas Ezri Hayat, peneliti kebencanaan dari Teesside University Inggris, dan juga Mas Tio, relawan yang juga membantu masyarakat di Tapanuli Tengah, sudah bergabung bersama kami di Sapa